محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي. يا سيدي يا رسول الله، يا من له جاء عند الله، إن المسيء قد جاءوا يغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله، يا من له
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Tunuzul hikmah, the prophetic wisdom pada bulan suci Ramadan kali ini menggali hikmah dari para nabi, para teladan agung sepanjang sejarah dalam buku dan kajian insyaallah selama bulan suci yang kita niatkan dan kita hadiahkan untuk almarhumin di antara kita semua, dan menjadi bidoah musjah, hadiah sederhana kita untuk para teladan agung kekasih hati baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang suci, para ulama as-salihin sepanjang sejarah. Kali ini sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dimuat dalam kitab Jami'ul Akhbar. Saudara, man kanat fihi hadhil khisal dakhala ma'al anbiya. Barang siapa yang padanya ada beberapa hal ini, ia digabungkan bersama para nabi. Inginkah saudara bergabung bersama para nabi? Tentu kita semua mengharapkannya, berdoa untuk itu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakfikum minal iddah dzikrul maut. Cukuplah bagi kalian itu pemberi nasihat, cukuplah bagi kalian itu nasihat mengingat kematian. Wa yakfikum minat tafkir, dan cukuplah bagi kalian itu perenungan, berpikir, dzikrul akhirah, mengingat hari akhir. Bagian yang pertama, yakfikum minal iddah dzikrul maut, cukup nasihat itu mengingat kematian. Dan cukup berpikir itu, merenung itu, mengingat hari akhir. Wa yakfikum minal ibadah, dan cukuplah ibadah itu al-wara, yaitu menahan diri dari dosa, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis khutbah baginda Nabi SAW ketika menyambut bulan suci Ramadan, bahwa amalan terbaik di bulan ini adalah al-wara. Ketika ditanya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu alaihi wasallam, dan al-wara adalah menahan diri dari dosa. Jadi cukuplah nasihat itu mengingat kematian, cukuplah berpikir itu mengingat hari akhir, dan cukuplah ibadah itu dengan menjaga diri dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Al-wara. Wa yakfikum minal istighfar, dan cukuplah bagi kalian istighfar itu dengan tarkud dzunub, meninggalkan dosa. Sebaik-baik istighfar adalah meninggalkan dosa. Sebaik-baik ibadah adalah al-wara. Wa yakfikum minad du'a, dan sebaik-baik doa
adalah an-nasihah. Allahyarham, guru ayahanda tercinta membahas makna nasihat ini dengan sangat indah. Kataan nasihat yang sering terjemahkan menjadi nasihat sebetulnya sudah di bagian awal hadis ini, bahwa idhah itu nasihat yang kita maknai dengan nasihat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan an-nasihah yang yakfikum minad du'a an-nasihah, dan cukuplah dari doa itu an-nasihah. Allahyarham, ayahanda tercinta menerjemahkannya dengan kecintaan yang tulus. Saudara, khairud doa al-istighfar, sebaik-baik doa adalah istighfar. Pada saat yang sama ada sebaik doa yang kita hadiahkan untuk saudara kita, yaitu ad-du'a bidhahril ghaib, doa yang kita sampaikan untuk saudara kita tanpa sepengetahuan mereka. Itulah sebaik-baiknya doa. Itulah an-nasihah, kecintaan yang tulus itu. Jadi yakfikum minad du'a an-nasihah, cukup doa kita untuk sesama saudara kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita adalah an-nasihah, kecintaan dan ketulusan. Jadilah orang yang mendoakan sesama saudara tanpa sepengetahuannya, tanpa kehadirannya. Pada hari-hari dan malam-malam yang penuh berkah di bulan suci Ramadan ini, berbanyak untuk mengingat, mengetahui, mengenang, kalau bisa juga menghitung sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, mungkin kenalan kita entah sejak kita dapat mengingat, sejak sekolah dasar, sekolah menengah, bangku kuliah, rekan kerja, orang yang kita pernah bersama. Lalu antarkan sebaris doa untuk mereka. Yakfikum minad du'a an-nasihah. Cukuplah doa itu kecintaan, ketulusan. Ad-du'a bidhahril ghaib, sebagai sebaik-baik hadiah. Doa tanpa diketahui oleh penerimanya. Dan baginda Nabi SAW kemudian mengakhiri nasihat beliau tentang mangkanat fi hadil khisal dakhala ma'al anbiya, bahwa barang siapa yang ada padanya hal-hal ini, Allah Ta'ala gabungkan bersama para nabi. Faman kana fihi min hadhil khisal wahidah, bahkan satu saja, baginda Nabi sampaikan, sekiranya ada padanya satu saja dari sifat-sifat ini, dakhalal jannata ma awwali zumratin minal anbiya, akan masuk surga dengan gelombang pertama, rombongan pertama, jamaah pertama dari para nabi. Apa saja perkara-perkara itu yang kalau kita Allah telah karuniakan satu di antaranya, sabda baginda Nabi SAW, Allah telah gabungkan kita dalam barisan para nabi, yaitu yakfikum minal illah dzikrul maut, cukup nasihat itu dengan mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian. Wa yakfikum minat tafkir dzikrul akhirah, cukuplah merenung berpikir itu dengan mengingat hari akhir. Wa yakfikum minal ibadah, cukuplah ibadah itu dengan al-wara, menahan diri, menjaga diri dari jatuh pada dosa. Wa yakfikum minal istighfar, dan cukuplah istighfar itu tarkul dzunub, sebaik-baik istighfar adalah meninggalkan dosa. Wa yakfikum minad du'a an-nasihah, dan cukuplah dari doa itu kecintaan yang tulus pada sama saudara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillah barakallahu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang bukan saja orang merasa cukup dengan kejahilan, dia juga merasa bahwa dia tidak jahil lagi. Ya, dalam peribahasa Arab yang saya temukan juga ternyata berada dalam proverba dari bahasa-bahasa Eropa, termasuk bahasa Jerman. Dalam bahasa Arab kita mendengar tentang 4 orang manusia. Satu adalah orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Orang itu adalah orang yang tidur, bangunkan dia. Ada orang yang tahu dan tahu bahwa dia tahu. Orang itu orang yang mendapat pencerahan, ikuti dia. Dia pembimbing, ikuti dia. Ada orang yang tidak tahu
dan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Orang itu adalah orang yang mencari petunjuk, bimbinglah dia. Dan yang paling buruk dari semuanya itu adalah orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tahu. Bahwa dia tidak tahu. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kata orang Jerman, Narren vertragen. Itu orang tolol, jauhilah dia. Jadi itu penghalang perkembangan iman kita yang pertama, kata Imam Ali. Al-qana'atu bil jahli. Yang kedua, wal hirsu 'ala dunya. Yang kedua yang menghambat perkembangan iman adalah kerakusan kepada dunia. Sangat rakus untuk mengumpulkan dunia. Ketika Imam Hussein salamullahi alaihi sampai di Karbala, ia berhadapan dengan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas masih ada hubungan kekeluargaan, sama-sama dari Quraisy. Dan kemudian terjadi dialog. Kata Imam Hussein, engkau tahu siapa aku ini, kenapa kamu berbuat begitu? Karena aku akan diberi jabatan di Rey. Aku akan diangkat sebagai pejabat di Rey. Aku beri kamu kedudukan yang lebih baik dari itu. Tapi aku punya rumah yang besar. Nanti aku bangunkan bagi kamu, aku dirikan bagi kamu rumah yang lebih bagus. Aku juga punya keluarga yang kalau aku tidak ikut kepada mereka, bagaimana nasib keluargaku? Kemudian Imam Hussein salamullahi alaihi, seperti kita teringat kepada ayat Al-Quran, yaitu Kul in kana aba'ukum, sampai ujung ayat, jika orang tua kamu, anak-anak kamu, rumah-rumah yang kamu senangi, dan perdagangan yang kamu takut kerugiannya lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka siapkanlah azab yang pedih yang akan menimpa kamu. Saudara-saudara, para pemirsa Hadi TV. Nah, yang kedua ini kerakusan terhadap dunia. Sejak pertemuan Imam Hussein dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, tampaklah sebetulnya ada dua kelompok manusia itu. Satu yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yang mencintai dunia. Sebetulnya hanya dua kelompok itu saja. Mereka yang mengikuti Imam Hussein adalah orang-orang yang berusaha untuk mencintai Allah, Rasulnya, dan Ahlul Baitnya. Sementara kelompok Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas adalah kelompok yang mencintai dunia. Jadi yang memisahkan mereka adalah kepentingan dunia. Kita selalu setiap saat dihadapkan kepada dua pilihan itu. Kecintaan kita kepada Allah atau kecintaan kita kepada dunia. Dan tanda kecintaan kita kepada Allah ialah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kecintaan kita kepada Ahlul Baitnya. Karena Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan oleh kamu Muhammad, aku tidak minta upah kecuali kecintaan kalian kepada keluargaku. Dan ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, siapa ya Rasulullah orang-orang yang wajib kami cintai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab singkat, Fatimah, ayahnya, suaminya, dan anak-anaknya. Jadi untuk hanya ada pilihan itu. Kalau saudara ingin mengembangkan iman saudara, tinggalkan kerakusan kepada dunia dan pusatkan perhatian saudara kepada
kecintaan kepada Allah yang diwujudkan dalam kecintaan kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Yang satu, saya ulangi, adalah al-qana'atu bil jahli. Yang kedua, wal hirsu 'ala dunya, kerakusan terhadap dunia. Yang ketiga, as-suhhu bil fadli, yaitu bakhil dengan anugerah Allah kepadanya. Tidak mau berbagi dengan orang, ingin memonopoli kesenangan untuk dirinya sendiri, tidak memiliki empati pada penderitaan orang lain. Kelompok yang dalam psikologi disebut zero empati, yang tidak bisa berbagi kebahagiaan, berbagi harta dengan orang lain. As-suhu bil fadli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pernah kebahilan dan keimanan bergabung dalam satu hati. Jadi kalau saudara bakhil masuk ke pintu hati saudara yang satu, maka iman akan keluar dari pintu hati saudara yang lain. Yang berikutnya, yang keempat adalah ar-riya'u fil amal. Tadi beramal tidak karena wajah Allah, tetapi beramal karena wajah diri sendiri. Dalam bahasa Al-Quran, beramal yang ikhlas karena Allah itu disebut ibtigha'a wajhillah, mencari wajah Allah, memuliakan wajah Allah, mengejar wajah Allah, mengejar ridho Allah. Itu dalam Al-Quran disebut ibtigha'a wajhillah. Dan orang-orang yang ria adalah orang yang mengejar mukanya sendiri. Orang yang mau membesarkan mukanya sendiri. Orang yang ingin memuliakan di hadapan orang banyak dengan amal-amal ibadah yang dia lakukan. Begitu dia jatuh kepada ria, maka hilanglah iman dari hatinya. Yang termasuk perusak iman adalah ar-riya'u fil amal. Dan yang terakhir adalah yang tadi kita bicarakan dengan sangat terperinci dan menjadi sumber dari seluruh perusak iman itu adalah al-i'jabu bi ra'yi, adalah kekaguman terhadap diri sendiri. Saudara-saudara para pecinta Ahlul Bait salamullahi alaihim, di dalam riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ada 3 hal yang merusak masyarakat, merusak seseorang dan merusak masyarakat sekaligus, yaitu kata wa kathratus su'al, terlalu banyak bertanya, qila wa qal, mengutip omongan dari sana sini, dan wa ijabi kulli dhi ra'yin bi ra'yih, yaitu juga posisi orang ketika setiap orang sibuk dengan pikirannya sendiri. Seperti kuda itu dipukul, dikecam, digertak, dia tetap tidak mau bergerak, dia tidak merubah pendiriannya, dia kepala batu hanya karena dia takjub dengan dirinya sendiri. Al-i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih, merasa takjub dengan dirinya sendiri. Saudara, mari saya ingatkan kembali 5 hal yang merusak iman kita. Dan kalau yang 5 hal itu kita tiadakan, kita akan mencapai kesempurnaan iman. Jadi yang pertama, hilangkan rasa cukup dengan kebodohan. Yang kedua, hindari kesenangan berlebihan pada dunia. Yang ketiga, bersikaplah dermawan, saudara belajar berbagi rezeki dengan orang lain. Kemudian saudara tinggalkan beramal karena ria, dan usahakan untuk agar muka saudara itu buyar, tidak menjadi perhatian saudara lagi. Tiba waktu menuai benih indah yang engkau semai.